Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama untuk Merdeka Matematika tingkat lanjut dengan materi integral. Apa itu integral? Integral itu adalah lawan dari turunan atau disebut juga dengan anti turunan. Contohnya, ketika kita pengen menghitung sebuah grafik, dalam hal ini ngitung luas di bawah grafik, maka kita nggak bisa mengalihkan seperti bentuk geometri. Kalau misalnya persegi kan tinggal dikalikan ya, sisi kali sisi dan selanjutnya. Tapi kalau bentuknya kurva yang melengkung ini, maka kita bisa dekati dengan membagi beberapa kotak gitu ya, beberapa kotak kecil yang disimpan di bawah grafik. Kemudian kita hitung setiap kotaknya, lalu kita jumlahin semua kotaknya. Nah, ketika lebar dari kotak itu diperkecil sampai tipis banget, maka banyak banget yang perlu dijumlah. Nah, hasil dari penjumlahan kotak yang begitu banyak yang disebut sebagai integral. Oke, jadi itu integral. Integral diwakili dengan simbol ini ya, integral. Integral dari sebuah fungsi dx. Oke. Nah, integral ini dibagi menjadi dua. Ada integral tak tentu dan integral tentu. Kalau integral tak tentu itu berlaku umum. Jadi berlaku umum dari minus tak hingga sampai tak hingga kita bisa menggunakan fungsi itu. Tetapi kalau integral tentu kita batasi batasnya, maka kita akan mendapatkan nilai skalarnya berapa gitu ya. Kalau integral tak tentu dalam hal ini kita akan bahas di soal yang pertama. Jadi integral tak tentu itu adalah kita mencari fungsi hasil dari integralnya, kemudian kita tidak tentukan batasnya sehingga ini berlaku untuk semua nilai. Contohnya seperti ini. Jika fx sama dengan integral 2/3x kuadrat min 3x plus 5 dx dan f0 nya sama dengan 5, maka fx adalah, jadi kita pengen mencari fungsi setelah diintegralkan. Karena di sini tidak ada batasnya, berarti disebut integral tak tentu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang perlu diingat adalah, kalau misalnya ada ax pangkat n, integral kemudian dx, maka hasil integralnya adalah 1 per, jadi dibagi ya, pangkatnya tambahin 1, pangkatnya juga tambahin 1. Kalau misalnya nggak ada x-nya, tinggal tambahin x-nya, dan selanjutnya ya. Oke, berarti di sini kita tulis integral 2/3x kuadrat. Berarti jadi berapa? Jadi 2/3 yang disimpan dulu dikali 1 per 2 tambah 1, 3 ya. Lalu x-nya juga jadi pangkat 3. Oke. Nah, sekarang yang kedua, min 3 lalu dikali 1 per x. Kalau x aja berarti pangkat 1 kan. 1 tambah 1, 2. X-nya pangkat 2. Oke. Lalu tambah, tadi kalau misalnya nggak ada x-nya tinggal tambahin x-nya aja. Lalu plus c. Nah, ini adalah hasil dari integralnya. Kita sederhanakan dulu, berarti jadi 2/9 x pangkat 3 min 3/2 3/2 x kuadrat tambah 5x plus c. Nah, ini adalah fx. Nah, cuman di sini masih ada c. Apa itu c? C itu konstanta yang kita tidak tahu, karena kalau kita melakukan turunan terhadap sebuah fungsi, maka konstantanya menjadi habis. Untuk konsep turunan seperti apa bisa cek di video terkait turunan ya. Nah, untuk mencari nilai c, kita perlu satu buah kondisi yang dimana dikasih tahu di soal. F0 sama dengan 5. Berarti kita ubah jadi F0 sama dengan 5. F0-nya kita ganti sama dengan 0. Ganti 0, 0, 0. Berarti sisa c ya. Berarti c-nya sama dengan 5. Maka kita dapat fx-nya itu adalah 2/9 x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat plus 5x plus 5. Jadi ini adalah jawabannya.
Jadi kalau integral tertentu memang hanya berhenti di fungsinya berapa. Biasanya yang ditanya adalah fungsi setelah diintegralin berapa. Oke. Lanjut ke bentuk berikutnya, itu adalah integral. Satu lagi, integral tentu ya. Nah, untuk integral tentu ini, bedanya adalah di sini diketahui batasnya 2 sampai A. Maka kita akan mendapatkan nilai skalar. Kita langsung bahas aja soalnya. Di sini jika integral 2 sampai A, jadi batas bawah sampai batas atas, biasanya yang bawah itu lebih kecil, berarti A itu lebih besar dari 2 biasanya. Tapi ya ada kemungkinan dibalik, juga tidak apa-apa. Misalnya integral 2 sampai A, X plus 2 dx sama dengan 4,5. Pertanyaannya berapakah nilai A? Berarti yang kita cari adalah batasnya. Nah, cara mencari batasnya adalah dengan kita melakukan substitusi yang akan dijelaskan sekarang ya. Nah, pertama, setiap ketemu integral, maka kita selesaikan dulu integralnya. Maka dalam hal ini, integral dari X plus 2 jadi berapa? X itu jadi 1/2 X pangkat 2 ya. Lalu 2-nya menjadi 2X. Nah, lalu kita substitusi batasnya. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika ada integral A sampai B dari fx, anggap aja hasil setelah diintegralin itu adalah f besar x. Lalu kita substitusi B dulu, baru dikurang substitusi A ke fungsi setelah diintegralin. Maka kita bisa buat seperti bentuk umumnya, kemudian sama dengan 4,5. Berarti jadi gimana? Jadi setengah, X-nya ganti dengan A ya. Jadi A kuadrat tambah 2A dikurang setengah 2 kuadrat tambah 2 kali 2. Sama dengan 4,5 dibuat pecahan jadi 9/2. Ini kayak gini ya. Lalu kita sederhanakan, berarti jadi setengah A kuadrat tambah 2A. Setengah kali 2 kuadrat kan 4. Setengah kali 4, 2. Min 2 tambah 2 kali 2, 4. Lalu 9/2-nya pindah ke kiri. Nah, udah kayak gini, karena masih ada setengah dan sama dengan 0, bisa kita kalikan dengan 2 supaya lebih gampang. Berarti jadi A kuadrat tambah 4A min 2 tambah 4, 2 ya. 2 kali 2, 4. Berarti 4 dikurang 9. Jadi min 5. Oke. Jadi dikali 2 dulu. Min 2 tambah 4 kan 2 kali 2, 4. Lalu jadi min 9. Jadi min 5. Oke. Nah, ini bentuknya fungsi kuadrat. Maka kita bisa selesaikan dengan pemfaktoran. Kita cek apakah bisa dengan pemfaktoran. Oke, kita tulis lagi. Maka kurung-kurung sama 0, pasti A dan A. Kalau dikali jadi min 5, tapi kalau ditambah jadi 4. Berapa? Berarti 5 ya. 5 kurang 1. Jadi 4. Maka kita dapat A plus 5 dan A min 1. Berarti A sama dengan min 5 atau A sama dengan 1. Berarti kalau dalam kasus ini, A-nya itu lebih kecil dari 2 ya. Yang 5 tidak apa-apa. Karena kalau misalnya kita balik, hanya berubah ke tandanya. Maka seharusnya jadi minus gitu. Oke, tapi ketika kita ganti A dengan min 5 ataupun 1, maka akan mendapatkan hasil 4,5. Oke, jadi itu sekilas terkait integral. Ada integral tak tentu dan integral tentu. Pertanyaan kalau integral tentu pasti ditanya nilainya berapa. Dan untuk menyelesaikan integral itu masih banyak metodenya. Ada substitusi, parsial, dan ada khusus trigonometri juga. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik akan kita bahas selanjutnya ya, di video selanjutnya. Oke, cukup untuk video Merdeka Matematika tingkat lanjut hari ini. Share ke teman-temannya kalau bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komen atau DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Oke, see you next video. Bye-bye.